Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Kurniawan. Saya kebetulan base campnya di Bandung. Jadi kalau teman-teman ada yang di sini di Bandung, selamat pagi semuanya. Saya akan sedikit membahas tentang WDS, Wireless Distribution System. Oke, perkenalkan dulu. Siapa sih saya? Sebenarnya mungkin kalau di dunia internet pernah kenal saya sebagian mungkin ya, secara sadar atau nggak sadar. Saya ini sebenarnya yang sering bagikan e-book, Pak. Kalau Bapak sering kenal ID Hackersmood kalau di forum, nah ini saya, Pak. Ya, saya praktisi ID, saya certified trainer. Kemudian saya barusan mendapatkan MT Cine 4 Desember. Terima kasih untuk trainers Pak Valen dan Mbak Novan. Walaupun sebenarnya trainers materinya cukup rumit, tapi sangat mengena. Kemudian saya Red Hat Instructor dan Examinator di bagian Asia. Jadi cuma ada di Asia itu cuma Indonesia cuma ada 4 orang, termasuk saya sendiri. Kemudian saya juga expert di security. Nah, ini perkenalan tentang perusahaan saya. Jadi saya bergerak di IT Solution dan Training. Namanya PT Netcom Solusindo, basecamp kami di Bandung. Oke, itu sedikit tentang perkenalan. Nah, sebenarnya apakah itu WDS? Mungkin beberapa ada yang sudah pakai, mungkin ada yang baru dengar atau bagaimana. Nah, jadi WDS ini standarisasinya itu 806, 11, 11, 11, 9. Kemudian jaringan wireless itu menghubungkan antara access point. Kemudian biasanya WDS ini digunakan bukan untuk pointing sebenarnya, tapi lebih tepat digunakan untuk repeater. Jadi kalau bapak-bapak ada yang pointing lewat antena yang ada di tower kemudian pakai WDS, sebenarnya bisa, cuman penempatan WDS itu lebih baik digunakan hanya untuk repeater, bukan untuk pointing, karena performance-nya untuk WDS ini akan turun kalau dia sudah lewat dari satu hub. Nanti saya akan bahas sedikit. Kemudian enaknya itu wireless, ya tidak perlu menggunakan backbone cable. Kemudian setiap access point yang terlibat itu harus memiliki encryption channel dan yang sama gitu ya, itu standarisasi dari wireless. Nah, biasanya penerapan WDS di mana? Biasanya yang paling banyak kita temukan itu biasanya di gedung-gedung bertingkat. Jadi gedung-gedung bertingkat, hotel, kantor, kemudian wilayah-wilayah yang luas ya, cakupannya cukup luas yang ingin menyebarkan wireless, biasanya kita bisa menggunakan di pabrik, di kampus atau di RT RW. Nah, kemudian untuk keperluan yang untuk membuat jaringan wireless ini cukup luas. Tapi enaknya kalau WDS ini adalah Bapak ketika bikin WDS, Bapak hanya kontrol manage itu satu network gitu ya, karena sistemnya WDS ini adalah broadcast di bridge gitu ya, jadi dalam satu jaringan. Nah, biasanya tetap akan terlihat di server di router utama itu adalah satu subnet, kemudian satu SSID, dan servicesnya tersentralisasi. Jadi Bapak nggak usah manage ke banyak access point, tinggal di manage aja di utamanya. Semua rules dia akan mengikuti utamanya karena konsepnya WDS ini di bridge. Nah, ini implementasinya. Jadi kadang-kadang saya sering menemukan di klien itu adalah di situ ada internet, kemudian ada router dan switch gitu ya. Nah, kebanyakan kalau yang belum mengetahui tentang WDS, kebanyakan di bapak-bapak ini access point-nya dibikinnya sama, Pak. Jadi kalau di sana ada SSID WiFi, kemudian Bapak bikin lagi namanya SSID WiFi, kemudian buat lagi namanya SSID WiFi. Gitu ya. Memang yang terlihat di laptop itu satu SSID, tetapi secara penempatan kalau penyebaran IP dia tidak mengenal roaming istilahnya. Jadi ketika Bapak pindah mati, ya dia secara otomatis akan mengambil SSID yang sama. Nah, tetapi IP dan konfigurasi sebenarnya dia secara nggak sengaja terputus. Jadi levelnya bukan roaming.
Nah, seharusnya yang paling benar adalah kalau Bapak mau bikin wireless khusus untuk di gedung atau di perkantoran, nah Bapak biasanya simpan namanya AP main base SSID. Di situ ada WiFi. Nah, kemudian penyebarannya Bapak tidak membuat AP dengan SSID yang sama, tetapi Bapak membuat repeater, gitu ya. Jadi Bapak membuat penguatnya, tapi tidak membuat SSID tandingan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya struktur WDS? Jadi di situ ada klien, kemudian klien itu nerimanya dari WDS slave, gitu ya. Jadi untuk menyebarkan, kemudian dia nanti akan berkomunikasi langsung dengan yang namanya AP bridge, yang WiFi di tengah itu. Nah, nanti dari sana dia akan mengatur komposisi klien-klien yang ada di semuanya. Nah, kemudian seperti biasa nanti masuk switch, kemudian nanti Bapak ada router backbone, entah itu BGP, entah itu router biasa untuk traffic control. Nah, nanti tinggal atur access list di sana. Jadi pengaturannya cukup hanya di WiFi yang utama. Itu enaknya dari WDS slave, atau kita bilangnya adalah repeater. Nah, ini yang saya sering temukan adalah kasus di hotel, gitu ya. Di hotel atau biasanya gedung-gedung pertikan atau semuanya lah. Jadi paling gampang adalah yang di hotel. Nah, biasanya infrastruktur yang mereka pasang WiFi, biasanya mereka akan pasang di bawah, entah itu karena data center atau apapun lah. Biasanya mereka akan pasang di bawah. Nah, biasanya yang ke atasnya itu slave, gitu ya. Nah, secara nggak sadar sebenarnya memang berjalan, tetapi performance-nya akan turun, Pak. Karena slave itu karena ada berkomunikasi dengan yang bawahnya, jadi bandwidth-nya itu akan terpakai transmisi dari satu ke yang lain, gitu. Nah, kalau yang benar adalah topologi yang sebelahnya. Nah, biasanya yang saya terapkan untuk klien adalah routernya itu Bapak simpan di tengah. Jadi beda ya, kalau yang di bawah itu, kalau Bapak yang paling atas itu akan nerima 1, 2, 3, 4 hub ke bawah, berarti bandwidth-nya akan decrease, jadi dia terus akan turun. Tetapi kalau Bapak simpan di tengah, walaupun sebenarnya jauh gitu ya, misalkan data center Bapak di bawah, setahu saya data center itu nggak boleh di bawah, setahu saya ya. Kalau Bapak main di data center itu ada aturannya bahwa dia harus minimal di lantai 2 atau lantai 3, gitu ya, dengan komposisi beton dan lain-lain lah, karena untuk menghindari banjir. Nah, seandainya kan data servernya di bawah, mau nggak mau dari tengah itu Bapak tarik kabel ke bawah. Untuk mencari performance, Bapak tarik kabel ke bawah, kemudian untuk penyebarannya ya Bapak tinggal sebarkan, gitu ya. Saran saya memang simpannya di tengah, sehingga kalau mau ke bawah maupun ke atas hubnya akan lebih sedikit, gitu. Jadi jangan sekali-kali simpan di bawah, karena kalau simpan di bawah mau bikin WDS ke atas, ya contohnya akan performance-nya akan turun, Pak. Nah, ini kasusnya, Pak. Kebetulan saya nginep di hotel di sini karena saya nggak ada teman, gitu ya. Saya nginep di Javaland hotel di sini. Nah, yang saya temukan juga sama, Pak. Jadi kadang hotel itu lucunya di tiap gedung atau di tiap lantai dia selalu pasang SSID kayak gini. Contohnya saya ada di ruangan 4, dia bikin Javaland access point 4. Kalau saya ke bawah, dia punya juga access point 2, 6, 7, 8, 10. Dia akan bikin SSID yang banyak, sehingga ketika kita mau connect itu kita pusing mau milihnya yang mana. Ya, kalau kita generally kita akan pilihnya yang paling tinggi, gitu ya. Tetapi kalau kita penerapan WDS, ketika kita lihat akses SSID, misalkan tentang MAM misalkan, ketika klik MAM, Bapak mau ke sini, mau ke tempat parkir, mau kemanapun, itu akan kelihatan MAM, sehingga Bapak nggak usah bertanya lagi ke yang lain. Gitu. Jadi biasanya yang saya temukan adalah mereka akan bikin access point yang banyak dengan nama yang berbeda-beda. Nah, ini Bapak bisa membuat satu SSID tetapi banyak access point. Nah, sisanya itu di repeater. Nah, ini cost and benefitnya, gitu ya. Jadi keuntungannya adalah klien berpindah tanpa disconnect, gitu ya, karena ini sifatnya adalah roaming, gitu ya, hemat biaya dan perangkat. Karena Mikrotik menurut saya cukup murah ya, Pak ya, dibandingkan dengan brand yang lain.
kemudian dia mempertahankan MAC gitu ya, jadi setiap MAC itu dia akan pertahankan. Nah kemudian kelemahannya apa? Nah ya saya bilang kelemahannya kalau WDS tanpa Bapak membuat topologi yang bagus atau yang tepat gitu ya, throughputnya akan berkurang Pak. Biasanya sekitar 50%, 30-50% dia akan berkurang karena dia akan transmisinya itu dia lewat wireless juga, jadi kirim paket kemudian dia koneksi antar WDS dengan access point-nya menggunakan wireless juga, berarti otomatis bandwidth-nya itu akan termakan gitu. Nah biasanya hanya bisa digunakan oleh satu merek gitu ya. Biasanya kalau Bapak punya WDS, punyanya brand yang lain kemudian digabungkan dengan Mikrotik bisa, cuman harus ada settingan-settingan yang digunakan biasanya. Tapi setahu saya kalau digabungkan dengan yang lain sih sebenarnya nggak masalah, cuman ada settingan-settingan yang memang berbeda. Nah WDS ini ada dua macam. Yang pertama adalah static dan dynamic gitu ya. Jadi admin itu bisa membangun repeater menggunakan MAC-nya gitu ya. Jadi Bapak buat kemudian MAC-nya diambilin. Kemudian kalau Bapak mau buat jaringan mesh, full mesh, Bapak bisa buat jaringan full mesh. Kemudian untuk dynamic ya, Bapak bisa membuat router secara otomatis, jadi ketika ada repeater dia langsung akan naik gitu ya. Jaringan mesh juga bisa dibuat. Nah ini scriptingnya kayak gini, saya nggak akan bahas. Mungkin Bapak juga pasti pusing, saya juga pusing Pak. Ini saya juga lewat comment sourcing akan sedikit gitu ya. Jadi kalau Bapak punya WDS server seperti gini, Bapak tinggal buat bridge-nya gitu ya, di bridge dulu. Nah kemudian Bapak masukkan portnya, misalkan contohnya backbone-nya ada di Ethernet card 1 sumber internetnya, kemudian yang mau menyebarkan apa sih sebenarnya yang menyebarkan yang main utamanya, Bapak bisa buat interface LAN-nya. Nah kemudian standar biasa, jadi kalau Bapak di main yang utama standarnya kayak biasa, jadi Bapak buat AP bridge kemudian tentukan SSID-nya. Nah nanti kemudian atur si WDS-nya gitu ya. Ini WDS-nya, jangan lupa mau dynamic, mau mesh, mau apapun itu Bapak bisa di bridge. Nah kemudian nanti tinggal dipilih, di scanning. Ini untuk yang WDS left, jadi Bapak bisa connect, kemudian scan, nanti dapat WDS left-nya. Nah sama juga atur di WDS-nya. Nanti Bapak kalau nggak ngerti atau apa, nanti tinggal lihat slide yang di depan, nanti juga akan diupload di Mikrotik. Nah jadi nanti ada dua feature. Biasanya kalau Bapak sering main wireless atau WDS, ada namanya station WDS dan WDS left. Nah kalau Bapak untuk repeater itu Bapak menggunakannya adalah WDS left gitu ya, jangan station WDS, karena kalau station WDS dia hanya berfungsinya hanya bridge ya, jadi dia tidak bisa memancarkan kembali. Sama kemudian masukkan, nanti ketika nanti dia dynamic, otomatis nanti akan muncul gambar seperti yang di atas gitu. Oke. Kira-kira sekian dari saya. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Oke, ada pertanyaan mungkin? Dua pertanyaan dulu. Terima kasih, selamat tanya. Saya Bagus dari Bandung. Mau tanya, kalau nggak salah tangkap saya ini WDS untuk repeater ya, lebih cocok untuk repeater dan repeater secara wireless. Betul. Ya kan kita tahu bahwa kalau gedung bertingkat, misalnya hotel atau apa itu, tidak selalu membuat repeater itu secara wireless mungkin ya, karena keterbatasan daya tembus frekuensi itu sendiri. Apakah semua ini bisa diterapkan untuk semua kasus seperti itu? Itu aja, terima kasih. Oke, nah kebanyakan memang kalau untuk di gedung itu memang bertabrakan ya Pak ya. Kadang kita lihat satu jalur kayak gini, kemudian ada beton gitu ya, dia memang kadang tidak bisa masuk
sampai ke atas. Nah biasanya yang dilakukan adalah dia cari posisi yang yang ada temboknya. Jadi kan di gedung itu kadang ada yang ada tembok, entah itu di atas, entah itu di ruang darurat biasanya. Jadi dia akan simpen di sana, kemudian ya nanti dia akan teruskan ke atas gitu. Ya kita juga pilih-pilih ya Pak ya, kalau misalkan wireless yang memang susah untuk ditembus, ya jawabannya memang nggak bisa gitu kan, karena memang kita terbentur. Kadang kalau kita di mall kan itu biasa kadang tengahnya itu bolong ya Pak ya, jadi ketika dia bisa ke atas bisa. Cuma kalau memang fully bener-bener bangunannya beton dan nggak ada celah untuk wireless ke atas, ya paling kita coba dibesarkan gainnya, misalkan gainnya dibesarkan. Kalau seandainya kata memang masih belum dapat, ya berarti mau nggak mau kita nggak bisa menggunakan metode tersebut Pak. Jadi mau nggak mau harus pakai wireless kalau untuk cari perform sih Pak. Maaf tambahan, cara tadi kalau SSID-nya kan satu ya. Betul. Itu dengan kalau misalnya mengatasi ya yang seperti tadi itu nggak bisa, SSID-nya juga tetap bisa satu atau nanti? Oke, kalau seandainya kata memang dia tidak bisa gitu ya, misalkan tidak bisa sampai ke atas, tetapi Bapak mau menggunakan SSID yang sama, nggak masalah Pak. Bapak menggunakan SSID yang sama, kalau seandainya kata nggak ada sinyal ya, biasanya kalau tabrakan sinyal, misalkan yang di lantai kedua sinyalnya kecil banget, misalkan 1 bar. Nah, tapi nyampe di atas, tapi Bapak kalau pakai repeater kayaknya nggak memungkinkan karena sinyalnya 1. Nah, Bapak bikin SSID WiFi yang sama dengan atas, sinyalnya besar kan, otomatis laptop akan mengambil yang besar. Tapi memang metode roomingnya nggak akan jalan gitu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke, kesempatan satu pertanyaan lagi. Oh iya, sorry. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yusuf dari Rumah Sakit Kaltim Botan. Saya sudah pernah menerapkan WDS ini, tapi dengan merek lain ya, macam-macam. Oke. Memang benar kalau degradasi bandwidth itu menjadi masalah. Betul. Ada beberapa, setidaknya 3 hop. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah dengan menggunakan perangkat mikrotik semoga ya, mungkin pengalaman Anda bagaimana, pengaturan channelnya menjadi saling bertabrakan, itu apakah bisa diatur di WDS? Kalau untuk channel, otomatis WDS itu karena sebagai posisinya sebagai klien, dia akan melihat yang utamanya Pak. Gitu. Jadi memang misalkan kita punya channel 2412 misalkan, kemudian WDS-nya diganti channel, itu nggak bisa. Karena WDS itu kan dia akan nginduk ke yang utamanya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari dulu yang kira-kira kita scanning dulu, kemudian kita loss, cari yang loss yang mana, kemudian ya kita pilih. Nah memang beberapa forum itu WDS itu memang increase karena dia ada traffic untuk sesamanya. Nah tetapi yang saya coba atau apa, akan ada perbedaan ketika Bapak nanti pakai static, dynamic, kemudian dynamic mesh, kemudian static mesh. Nah itu bandwidthnya akan banyak terpakai. Nah kalau Bapak mau cari performance, biasanya Bapak menggunakan, kalau untuk yang di mikrotik ya Pak ya, Bapak menggunakan yang static. Karena saya pernah coba pakai yang static dengan pakai yang dynamic, itu throughputnya lebih bagus yang static Pak. Karena kalau static dia nggak akan nyari gitu. Kalau dynamic dia ibaratnya ada yang dynamic dia langsung ambil. Kalau static ya dia akan ditahan di sana dan dia kan nggak akan nyari. Jadi performance-nya lebih baik dynamic atau static? Saya bilang static Pak. Kemudian satu lagi, di tempat saya kan menerapkan IP binding dengan MAC address. Oke, IP binding ya. Setelah beberapa hop di WDS itu, hop ketiga itu MAC address usernya tidak terbaca, jadi yang terbaca hanya MAC address di access point yang kedua.
Oke. Hop yang kedua, bagaimana supaya bisa membaca MAC address user yang berada di hop ketiga? Bisa ya. Oke, kalau setahu saya ya, kalau Bapak settingannya benar gitu ya, saya nggak tahu karena itu brain ya Pak ya, karena brain itu bridge gitu ya. Nah kalau di bridge, setahu saya itu kalau Bapak sudah di bridge dan ini dia akan lewat Pak. Nah saya nggak tahu apakah karena ada salah settingan atau apa, cuman kalau settingannya di bridge, sudah di bridge kemudian sudah dimasukkan, kemudian lewat hop berapa, ya itu mungkin harus dicek Pak settingannya apakah ada yang salah atau enggak. Secara prinsiply dia bisa melewatkan. Maksudnya settingan yang di access point-nya? Betul, settingan yang di access point-nya. Entah itu nanti ada settingan apakah saya nggak tahu ya, kalau settingan itu banyak ya, jadi apakah karena ada di WDS-nya yang salah, entah atau di main-nya. Cuman biasanya permasalahannya kalau MAC itu lewat, Bapak harus ceknya di main-nya. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, saya Julkarman dari Medan. Iya Pak. Ya. Nah, kalau kita punya dua BTS, ya penggunaan mobile, kadang-kadang begitu kita berpindah, dia masih bertahan di salah satu BTS-nya. BTS-nya bertahan, dan dia nggak mau, padahal yang terbaik di BTS ini signalnya. Oke. Habis itu selama ini kita menggunakan access list, begitu betul, dia ditolak di sini. Iya, sinyal. Betul. Gimana kalau membuatnya otomatis? Di situ ada penggunaan gainnya minus beberapa dB. Itu yang belum berhasil. Oke. Supaya dia berpindah otomatis gain terbaik, tidak manual. Ini kan manual ditolak di sini di access listnya. Betul. Nah, biasanya sih memang kalau untuk automatically setahu saya sih memang di access list Pak, betul. Jadi nanti di menu access listnya itu kan ada pilihan sinyalnya mau diturunin atau gimana. Cuman saya nggak tahu kalau seandainya kata dia, saya belum pernah coba kalau di BTS. Kalau BTS biasanya point to point sih biasanya, kalau memang dia wireless. Saya belum pernah coba Pak. Kemungkinan sih memang ya, karena kalau WDS itu sifatnya roaming gitu ya. Dia kalau secara indoor itu dia berpindah, cuman kalau untuk di BTS harusnya berpindah Pak. Ya, selama ini pengalaman dia diem ya, dia langsung yang terbaik. Langsung terputus gitu ya Pak, karena enggak terputus enggak, cuma dia masih bertahan di BTS lama. Padahal yang terbaik di sini sebelah BTS yang ini lagi. Oke. Ya itu mungkin pengaturan di access listnya mungkin Pak, yang harus ya betul. Komplain apa di sini kan tolak. Betul Pak. Itu mungkin settingannya harus kita coba cari. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Andri Kurniawan.